Kembali di Kompas Petang bersama saya, Friska Clarissa. Saudara, kita akan mengulas soal paparan Jokowi, orang yang jenius, bersama dengan narasumber Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore, Friska. Ini menarik ya, tulisannya Prof. Kishore Mahbubani ini soal Jokowi adalah pemimpin dan jenius. Menurut Anda analisisnya apa sampai tulisan ini muncul dan isinya seperti apa? Ya, pertama kita harus melihat dari sosok Kishore Mahbubani. Jadi waktu dulu saya kuliah di ENU ada satu bacaan yang wajib kita baca. Salah satunya adalah tulisan Mahbubani soal Asian Values. Jadi itu satu pendapat dia yang kira-kira mengatakan bahwa bangsa-bangsa Asia tidak bisa sepenuhnya liberal dari sisi demokrasi. Jadi ada Asian exceptionalism atau pengecualian Asia yang saat itu kira-kira ingin memberikan semacam pembenaran terhadap praktek politik Soeharto atau Lee Kuan Yew di Singapura atau bahkan China. Jadi dalam banyak hal tidak terlalu berbeda, tidak terlalu berubah kalau kita baca tulisan Mahbubani dalam konteks Jokowi. Jadi kalau kita baca, Mahbubani memuji habis Jokowi, terutama dari sisi developmentalism. Tapi tidak ada kritik satupun, terutama terkait dengan isu demokrasi. Karena memang Mahbubani tidak concern juga di situ. Nah, ini yang kira-kira menjelaskan mengapa Mahbubani menyebut Jokowi sebagai sosok yang jenius, tetapi kurang memberikan kritik, terutama dari sisi perhatian Jokowi yang relatif kurang terkait dengan isu HAM dan demokrasi. Nah, Mas Burhan, kita lihat dulu, ini ada cuitannya Mas Burhan juga ya, ada tweetnya Mas Burhan di Twitter, saya bacakan dulu. Banyak orang melihat kebijakan Jokowi dengan gelas setengah kosong, Kishore Mahbubani melihatnya dengan gelas setengah penuh. Bad news travels, good news doesn't, dan Kishore memilih mengabarkannya. Terlepas setuju atau tidak dengan argumennya. Jadi soal ini tuh gimana Mas Burhan melihatnya tadi? Orang melihatnya dengan gelas setengah kosong biasanya. Prof. Mahbubani ini melihatnya dengan gelas yang setengah penuh. Dan itu yang kita simpulkan dari tulisan pendek dia. Jadi kalau kita baca, dia mulai dengan angle bahwa sosok Jokowi selama ini underrated. Banyak hal yang Pak Jokowi lakukan, terutama dari sisi developmentalism, dari sisi mengurangi polarisasi politik yang tajam pasca pemilu. Ada banyak hal terobosan yang dia lakukan, tetapi Pak Jokowi kurang apresiasi secara dunia. Jadi tulisan Pak Mahbubani itu pada dasarnya membantu meningkatkan national standing Indonesia. Karena banyak yang sebelumnya tidak tahu Pak Jokowi. Jadi pada titik itu saya menyebutnya Pak Mahbubani itu melihat kebijakan Jokowi dari sisi gelas setengah penuh. Nah, kita udah terlalu banyak mendengar kritik atau keberatan kebijakan Pak Jokowi, nah itu gelas setengah kosong. Jadi ibarat gelas, kalau isi airnya setengah, itu cara pandang saja yang membedakan. Apakah kita melihatnya gelas setengah penuh, artinya kita optimis melihat kebijakan Jokowi, dan itu yang dilakukan oleh Mahbubani. Gelas setengah kosong, dua-duanya sama-sama benar. Soal perspektif saja yang berbeda. Nah, Pak Mahbubani memilih untuk mengabarkan gelas setengah penuh, bukan gelas setengah kosong. Mungkin karena selama ini udah banyak yang melihat Pak Jokowi dari sisi gelas setengah kosong. Cara pandangnya beda, tapi datanya sama. Kalau kita katakan berdasarkan kinerjanya Pak Jokowi begitu ya, cuma diambil faktanya kan sama. Faktanya sama, tetapi beda cara menafsirkannya. Kalau kita lihat gelas setengah penuh, kan kita bisa mengatakan itu gelas setengah penuh. Tetapi orang yang mengatakan itu gelas setengah kosong juga nggak salah. Itu soal cara pandang. Nah, Pak Mahbubani melihatnya gelas setengah penuh secara optimis. Makanya kalau Anda baca di artikelnya itu dia sebut good news, dia bilang begini, bad news travel, good news doesn't. Jadi kalau berita yang buruk seperti kasus Afghanistan dia contohkan, itu cepat sekali dunia tahu. Tapi berita yang baik itu umumnya nggak banyak yang tahu. Nah, dia memilih mengabarkan yang baik dari sisi atau perspektif Mahbubani tentang Pak Jokowi. Bahwa dia punya hubungan dekat dengan elit
di Indonesia tentu saja dia memuji Soeharto, dia memuji Pak SBY. Tetapi saya tidak yakin apakah pujian kepada politisi di Indonesia itu sampai ditulis satu artikel penuh seperti yang dia lakukan buat Pak Jokowi. Bicara soal cara pandang menarik, karena tadi baru juga ada statement dari Rocky Gerung yang menyebut bahwa yang disampaikan Prof. Mahbubani ini tidak berdasarkan riset. Saya akan putarkan dulu ya, Mas Burhan, ini pernyataannya Rocky Gerung soal itu. Social safety net Jokowi gagal tuh. Jadi harusnya bikin riset si profesor ini kan. Tapi saya baca dia cuma wawancara doang tuh presiden atau bahkan email-emailan. Ya pastilah presiden tunjukkan kejeniusannya. Kan mestinya sebagai analis dari NUS ini, dari Singapura ini, lakukan riset dengan perbandingan apa yang di riset di Australia, riset di Amerika. Seluruh analis dunia, terutama Australia dan Amerika, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi gagal dalam semua hal. Nah, Mas Burhan, silakan tanggapin. Kalau gagal semua hal, menurut saya Rocky Gerung juga terlalu mendramatisasi. Jadi kita lebih proporsional melihat Pak Jokowi. Beberapa tulisan Mahbubani itu ada dasar empiriknya. Misalnya soal panjang tol, itu dia merujuk pada riset yang dilakukan oleh seorang ahli mengenai infrastruktur ya. Kemudian mengenai polarisasi yang turun pasca dia menarik Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet, itu juga ada dasarnya. Jadi polarisasi Indonesia tidak separah di Amerika Serikat, itu dasar empiriknya jelas. Tetapi kritik saya kepada tulisan Mahbubani adalah terlalu fokus, terlalu heavy dalam soal developmentalisme. Jadi yang dia angkat soal Jokowi itu soal pembangunan, soal infrastruktur. Jadi sedikit sekali yang dia, bahkan nyaris tidak ada, perhatian atau kritik Mahbubani terkait dengan isu demokrasi. Isu terkait dengan pemberantasan korupsi yang merosot pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Isu terkait dengan proteksi hak asasi manusia, itu nggak ada dalam tulisan Mahbubani. Dan saya menjelaskan tadi di awal, salah satunya karena Pak Mahbubani menganggap isu-isu demokrasi, isu-isu HAM itu bukan hal yang krusial. Tadi saya sebut soal Asian values yang dia sampaikan, itu kan isu yang lebih berkaitan dengan developmentalisme. Nah, pada titik itu menjadi kekuatan Pak Jokowi. Jadi developmentalisme adalah sesuatu yang membuat seorang Mahbubani jatuh cinta pada seorang Jokowi. Tidak ada yang salah dengan datanya, tetapi tidak mengulas secara utuh ya 7 tahun Pak Jokowi bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi demokrasi dan hak asasi manusia. Karena beberapa kritik juga munculnya tadi ya soal demokrasi, hak asasi manusia, penegakan hukum dan sebagainya. Nah, bicara soal ini yang satu ditulis oleh Pak Mahbubani kan yang menyatakan bahwa Jokowi ini bisa merangkul lawan politik pasca pemilu. Itu yang dipuji oleh Mahbubani. Tapi kalau dari PKS misalnya salah satu oposisinya dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini justru dengan konsolidasi politiknya terjadinya di tataran elit bukan di tataran akar rumput dengan masuknya Pak Prabowo ke kabinetnya Pak Jokowi. Kalau dari Mas Burhan melihatnya apa nih perspektif soal hal yang ini? Karena kan juga ada pro kontra ya soal yang dulunya lawan politik masuk, tapi dianggapnya ini ya di tataran elit aja bukan di akar rumputnya. Nah, kalau dari data opini publik itu clear, memang polarisasi masih terjadi, tetapi tidak separah 2019. Jadi efek masuknya Pak Prabowo dan Mas Sandi dalam mengurangi polarisasi di tingkat massa itu ada, tetapi tidak 100% bisa menghilangkan polarisasi politik tadi. Karena polarisasi yang terjadi tidak didasarkan pada figur per figur, tetapi ada basis resentment atau basis social cleavage, tetapi relatif berkurang dibanding 2019. Jadi kalau kita melihat suatu fakta harus lebih utuh dan tugas saya adalah mengatakan demikian. Meskipun gitu ya, lagi-lagi ada poin yang disampaikan PKS yang menurut saya benar. Dengan masuknya Gerindra apalagi ditambah PAN, kekuatan pemerintahan Pak Jokowi di parlemen itu mencapai 82%.
Di satu sisi itu membuat pemerintahan efektif, tapi di sisi lain menumpulkan oposisi, dan itu buruk buat demokrasi. Tapi lagi-lagi Pak Mahbubani kan kurang concern soal demokrasi, makanya tidak ditulis dalam tulisan pendeknya. Jadi kalau disebut PKS ini menjauhkan interaksi publik dari demokrasi, bisa dibilang demikian. Kalau dari sisi yang tadi ya, di parlemennya gemuk sekali, dengan masuknya salah satunya masuknya Pak Prabowo dan Mas Andi juga. Nah, lagi-lagi ini soal gelas tengah penuh, gelas tengah kosong. Ini yang mengatakan ini yang sangat terkenal namanya Profesor Andi Nasution, guru besar statistika. Ya. Data itu tergantung cara pandang. Kita apakah melihatnya gelas tengah penuh atau gelas tengah kosong. Misalnya dalam soal tadi, soal masuknya Gerindra dan PAN dalam koalisi pendukung pemerintah. Kalau melihatnya gelas tengah penuh, itu melihatnya secara optimis, Friska. Coba bayangkan di situasi pandemi, Gerindra atau PAN berada di luar pemerintahan. Itu sulit sekali buat pemerintahan Pak Jokowi untuk bisa menangani pandemi. Tetapi kalau melihatnya gelas tengah kosong, apapun yang dilakukan pemerintah akan goal. Karena ada 82% kekuatan pemerintah yang begitu dominan di parlemen. Dan itu membuat checks and balances menjadi berkurang. Jadi karena sekarang posisi pemerintah terlalu kuat, maka perlu suara-suara kritis seperti PKS untuk kita dukung. Jadi kalau istilah Cak Nur namanya memompa ban kempes. Karena oposisinya terlalu lemah. Jadi kita jangan melihat dari sisi gelas tengah penuh dalam konteks checks and balances, tapi harus melihatnya gelas tengah kosong. Supaya Presiden Jokowi tidak terlalu terlena dengan dukungan politik yang terlalu kuat, sehingga mengabaikan aspek checks and balances. Nah, setiap ada tulisan semacam ini, pendapat soal pemerintahan ini baik atau tidak, ini kan pasti akan kita katakan diolah lah ya. Kalau untuk pemerintah pasti ini akan diolah menjadi ini adalah prestasi. Tapi kalau oposisi sudah pasti mengkritisi begitu. Nah, publik bagaimana untuk mendudukkan ini agar tulisan ini misalnya untuk pemerintah tidak dijadikan satu-satunya sumber bahwa oke, sudah bagus kok kinerjanya Pak Jokowi, tapi harus ada kritik yang juga otokritik lah kita katakan dari pemerintah sendiri. Itu bagaimana mendudukannya, Mas Burhan? Kita harus memakai akal sehat, kita harus memakai pikiran yang jernih. Ya. Di satu sisi, kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden Jokowi, terutama dari sisi infrastruktur. Itu clear, datanya menunjukkan apa yang dilakukan beliau selama 7 tahun terakhir, itu betul-betul luar biasa, termasuk terkait dengan pandangan atau komitmen terkait dengan kelas menengah bawah dan debirokratisasi. Tetapi dari sisi demokrasi, anti korupsi, kemudian terkait dengan pelindungan hak asasi manusia, itu ada kritik tajam yang harus kita alamatkan pada Presiden Jokowi. Indeks demokrasi kita itu turun, terburuk dalam 14 tahun terakhir. CPI kita, Corruption Perception Index kita, terburuk dalam 20 tahun terakhir. Dan itu terjadi pada masa Presiden Jokowi. Jadi datanya clear. And clean. Jadi di situ kita harus proporsional. Jadi publik tidak boleh memuji-muji 100% seolah Presiden Jokowi kayak nabi, gitu ya. Tapi di sisi lain publik juga harus adil. Kalau misalnya ada hal yang positif, capaian yang positif terkait dengan kinerja Presiden Jokowi, kita juga tidak boleh pelit memberikan apresiasi. Proporsional mendudukkan apresiasi dan juga kritik, ini yang harus kita lakukan salah satunya sebagai publik. Terima kasih atas waktunya Mas Burhan Burhanuddin Muhtadi, sama-sama Friska, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu, selamat sore.